مرحبا أهلا النوادي. Maka Imam Ruslan di dalam kitab Zubat mengisyaratkan, fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajuhul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katukhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmi da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin alal anami. Di dalam kitab Zubat, wajib belajar ilmu sifat. Apa itu ilmu sifat? Ilmu sifatnya Allah, al-asma was sifat. Ulama mengsederhanakan sifat 20, sifat wajib, sifat mustahilnya Allah, sifat jaiz. Sudah termaktub dalam kitab yang sangat ringkas berjudul Aqidatul Awam. Paling minimal itu. Mantan mufti Batavia di zaman Belanda, Al-Habib Usman bin Yahya, beliau belajar talaqi kepada Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau menyatakan Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir pernah berkhutbah menyatakan, fa'lamu ayyuhal ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'bud qabla al-ibadah, bahwa asal dan prinsip dasar ajaran agama Islam yaitu mengenal kepada yang disembah terlebih dahulu sebelum beribadah kepadanya. Wa dzalika haqiqatu ma'na syahadatain, dan itu adalah substansi dari makna dua kalimat syahadat. Jadi pengenalan kepada Allah lewat ilmu kalam, ilmu akidah yang sudah direkomendasikan oleh para aslafun as-solihin, para ulama terdahulu, yaitu akidah yang benar yang diikuti oleh mayoritas para ulama salafan wa khalafa, yaitu yang dinamakan dengan akidah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Al-Asy'ariyah, akidah ini dikompilasi pemahaman salaf terdahulu oleh seorang ulama bernama Abul Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, yang dilahirkan di kota Basrah di Irak, wafat di Kufah, lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Atau seorang ulama yang berasal dari Samarkand bernama Muhammad bin Muhammad Abu Mansur Al-Maturidi, yang wafat pada tahun 333 Hijriah. Atau ulama sebelumnya yang lahir pada tahun 238 Hijriah, wafat 321 Hijriah, bernama Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, menulis sebuah kitab berjudul Al-Aqidatu At-Tahawiyah. Beliau bermazhab Hanafi, melanjutkan pemikiran akidahnya Al-Imamul A'zam Abu Hanifah. Dikatakan oleh Tajuddin As-Subki di dalam kitab Tabaqatnya, Jamahirul madhahibil arba'alal haqq, 4 mazhab mayoritas mereka semua di atas kebenaran. Yaqra'una aqidatat Tahawiyah, mereka membaca kitab akidah Tahawiyah, allati talaqqahum al-ulama'u salafan wa khalafa bil qabul, yang dimana ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama khalaf mereka menerima kitab tersebut dan mereka mempelajarinya. Artinya sudah dapat izin bahwa kitab tersebut aman untuk dipelajari. Ini akidah. Setelah akidah, fikih amali, yaitu hukum syariat. Hukum syariat
atau disebut dengan ilmu fikih, al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha at-tafsiliyah. Ilmu fikih secara bahasa artinya pemahaman, definisinya adalah satu bidang ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dipraktekkan, yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Itu namanya ilmu fikih. Dibahas 4 masalah: fikih ibadah, tentang ibadah kita; yang kedua fiqhul muamalah; yang ketiga fiqhul munakahah; yang keempat fiqhul muaqabah, tentang hukum pidana dan perdata di dalam Islam. Kemudian yang menyempurnakan, yang menjadi ilmu yang menyempurnakan seluruh ilmu agama Islam, yaitu ilmu tazkiyah, penyucian diri, ilmu tasawuf akhlaki, tasawuf akhlak. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafid dhalalim mubin. Dia Allah mengutus kepada kalian orang-orang ummiyin, kaum Quraisy, seorang rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayat suci Al-Quran dan mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan hikmah as-sunnah. Kata suci didahulukan karena untuk mentransfer ilmu agar mudah masuk ke hati, bukan hanya sampai ke akal. Maka jiwa ini harus suci dulu, baru bisa masuk ilmu-ilmu suci ini ke dalam hati orang tersebut. Makanya kata yuzakkihim di awal, yuallimuhum setelah yuzakkihim. Jadi akhlak dulu baru belajar, perbaiki niat dulu baru belajar ilmu agama. Imam Ghazali mengatakan talabna ilma li ghairillah fa aba illa ay yakuna lillah. Dulu kami menuntut ilmu agama niatnya bukan karena Allah, maka ilmu itu tidak bisa masuk kepada kami. Tapi ketika kami rubah, ini niat semata-mata untuk mencari ridhonya Allah, untuk ibadah di dalam menuntut ilmu, maka ilmu itu pun masuk ke dalam diri kami. Itu pernyataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi taat, ada taat yang sifatnya fisik, ada taat yang sifatnya hati.